Selamat datang. Kali ini kita akan membahas materi tentang menggunakan perangkat lunak lembar kerja tingkat lanjut atau Microsoft Excel lanjut. Elemen kompetensi akan kita bahas kali ini yaitu menggunakan grafik atau chart. Ya, chart itu atau grafik itu seperti ini ya. Ada diagram atau chart atau grafik. Nah, fungsinya itu untuk apa sih? Jadi chart itu berfungsi untuk visualisasi data atau memvisualisasikan data. Jadi data yang tadinya hanya berupa sekumpulan tulisan dan angka dapat ditampilkan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu gambar, sehingga pengguna menjadi lebih paham dengan insight atau kandungan dari data tersebut. Misalnya data ini, oh ternyata tren naik dan turun, kemudian yang ini presentasi jumlah data, yang ini juga mana data yang lebih besar, mana yang paling kecil, bisa dilihat dari chart atau diagram. Ya, yang perlu kita ketahui tentang chart yaitu yang pertama jenis chart. Ada kolom, line, bar, P, dan beberapa jenis yang lain. Kolom itu seperti apa? Nah, ini adalah jenis chart yang berupa kolom. Nah, ini setiap kolom ini mewakili data, mewakili setiap kategori. Misalnya di sini ada keterangannya SLTP, SLTA, SMK, diploma, dan sarjana. Berarti ini tingkat pendidikan dari suatu data. Kemudian line, di sini ada berupa garis ya. Kemudian ada yang naik, ada yang turun. Biasanya chart berupa line ini digunakan untuk melihat tren dari data. Misalnya ini periode Januari sampai Mei. Bagaimana? Oh, trennya untuk yang oranye ini misteri, misalnya misteri, kategori misteri ternyata menurun drastis kemudian naik di akhir periode. Yang lain misalnya, oh ini yang naik drastis ada romance. Nah, ini data apa? Nah, kira-kira ini data penjualan buku mungkin ini ya. Ini line. Kemudian bar. Nah, ini hampir sama seperti kolom tapi datanya itu ditampilkan horizontal. Pie, nah itu bentuk pie, bentuk kue gitu ya. Nah, ini biasanya untuk melihat persentase. Misalnya yang abu-abu ini apa sih kok datanya paling besar? Ternyata SMK. Oh, ini tentang data lulusan. Yang oranye SLTA. Oh, ternyata data ini misalnya jumlah peserta pelatihan itu dari SMK dan SLTA yang paling banyak. Sementara yang biru sarjana itu paling sedikit ternyata. Nah, itu untuk melihat persentase. Nah, itu jenis-jenis chart. Ada beberapa lagi. Nah, silahkan dipelajari sendiri. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga yaitu parameter chart. Apa saja sih yang ada di dalam chart ini? Kalau kita lihat di sini ruwet ya, ruwet dan rucek. Nah, kita lihat apa saja yang ada di sini. Coba title. Title itu apa? Oh, judul. Bagian mana yang menunjukkan judul chart di sini? Ternyata data penjualan ini ya. Ya. Kemudian legend. Legend itu apa? Nah, kita lihat legend. Oh, ternyata keterangan di sini itu namanya legend. Ini mewakili atau menjelaskan tentang kolom-kolom yang ada di sini. Yang warnanya biru muda, nah ini ternyata klasik. Misteri yang oranye misalnya, romance yang abu-abu, nah, ini legend. Kemudian label, yang legend kita hilangkan dulu. Label itu menunjukkan oh nilai dari setiap kolom yang ada di sini. Nah, ditambahkan labelnya. Oh, ini nilainya berapa? Nilainya berapa? Itu label. Akan tapi seringkali label ini tidak dimunculkan ya, karena membuat rucek gitu kan, membuat ruwet. Kemudian aksis. Nah, aksis itu ada dua ternyata di bagian sini, yang vertikal kemudian yang horizontal. Nah, ini aksis atau sumbu. Sumbu X itu yang horizontal dan sumbu Y itu untuk yang vertikal. Oke, itu adalah parameter chart. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk menampilkan atau menyisipkan chart? Nah, caranya yaitu select tabel yang ada di Excel, kemudian insert chart, itu ada di tab insert, kemudian pilih jenisnya, kemudian pilih variannya. Jadi ada jenis dan ada varian. Kemudian klik OK. Maka nanti akan muncul chart di dalam lembar kerja Excel. Selanjutnya, tidak semua data itu perlu ditampilkan ke dalam chart. Terkadang pengguna hanya membutuhkan beberapa data saja yang ditampilkan, beberapa kategori data saja yang mau ditampilkan ke dalam chart. Untuk itu kita perlu mengatur target data yang ditampilkan dalam chart. Nah, untuk mengaturnya select chartnya dulu yang sudah diinsertkan tadi, kemudian pilih tab design, kemudian pilih select data, kemudian pilih data apa saja dengan cara cek dan uncheck gitu ya. Kemudian oke. Nah, pilihan datanya itu seperti ini. Ini adalah tabel awalnya gitu ya. Misalnya ada banyak kategori yang ditampilkan dan banyak
periode yang ditampilkan. Kemudian kita mau select data source-nya. Nah, untuk pilih data yang ada di sini, itu memilihnya di sini ya, di cek dan unchecknya. Misalnya hanya data pada bulan Januari, Februari, dan Maret saja yang mau ditampilkan. Kemudian dari kategorinya yang mau ditampilkan hanya klasik, misteri, dan sci-fi fantasi saja. Maka hasilnya nanti, nah ini hasilnya hanya 3 saja, 3 kategori, yaitu klasik, misteri, dan sci-fi, sama seperti di sini ya. Dan 3 periode saja, Januari, Februari, dan Maret, sama seperti yang dicentang di bagian select data source. Itu untuk mengatur target data. Baik, kita coba tampilkan dalam Excel. Bagaimana cara untuk membuat chart dalam Excel? Nah, misalnya kita punya data seperti ini, data peserta pelatihan, kemudian di sini ada data pendaftar pelatihan dari 2016 sampai 2021, kemudian di sini ada data penjualan buku misalnya. Ya, kita mulai dari sini. Kita buat chartnya, kita select datanya, kemudian kita pilih insert yang ada di atas, di menu atas, kemudian di sini ada chart. Kita bisa langsung recommended chart atau memilih jenis-jenisnya, atau kita bisa menggunakan ini tombol select all chart. Nanti akan memunculkan dialog seperti ini, ada recommended chart yang kita bisa pilih di sini atau all chart. Di sini menampilkan berbagai macam jenis chart, ada kolom, line, P, bar, ini sudah dibahas tadi. Yang bagian bawah ini, nah, silahkan dipelajari sendiri. Nah, selain jenis chart, ini misalnya kita pilih kolom gitu ya, kita juga bisa memilih ini variannya, misalnya mau yang agak 3D seperti ini. Mana yang bagus mana nih ya, yang ini misalnya. Kemudian kita pilih yang warna-warni, kita klik OK ya, kan muncul di sini. Ini adalah chart yang sudah dibentuk. Nah, misalnya kita tidak pengen ya seperti ini, atau pilihan tadi salah, kita bisa menggantinya ya dengan cara change type. Di sini kita pilih yang kolom yang biasa saja lah. Nah, ini jadi biasa. Baik, ini adalah chart yang sudah kita buat. Kemudian yang perlu kita atur lagi, yang perlu kita ketahui lagi, yaitu parameternya. Misalnya chart title di sini mau ditampilkan atau tidak. Kalau tidak, bisa dengan cara klik add chart elemen di sini, kemudian chart title, kemudian di sini pilih none. Nah, nanti akan hilang. Ini cara yang pertama. Sementara cara yang kedua, bisa diklik di chart elemen yang di sini, kemudian chart title, kita centang. Nah, kemudian ada pilihan di sini, above, center, atau more option untuk memilih di tempat lain. Nah, untuk mengganti isinya bisa langsung dituliskan di sini. Misalnya pendidikan terakhir. Ya. Ini jadi judul chartnya. Nah, kemudian selain itu kita bisa merubah posisi legend yang ada di bawah ini, keterangan dari tabel, ke posisi sebelah kanan misalnya. Bisa dengan cara satu, yaitu ke legend, kemudian ke bagian right misalnya, jadi seperti ini. Atau bisa juga ke ini, legendnya di klik ya, ada di sini, sama ya, sama. Nah, cara satu dan cara dua saja. Oke, ini adalah mengatur legend. Kemudian label misalnya, label mau ditampilkan ini berapa sih jumlahnya, supaya muncul di sini. Nah, sama seperti tadi, diklik saja label, bagian label mana, label kita tampilkan ya. Kemudian di mana ada inside atau mau out and outside, data call out, silakan misalnya di outside and saja ya, supaya berada di atasnya. Nah, ini adalah label. Kemudian nah, ini ada jumlah, kemudian ini untuk aksisnya, kemudian aksis X, yang ini aksis Y. Nah, untuk data yang lain coba kita buat insert, ini pilih line saja ya, ini adalah line. Kalau melihat ini kan ruwet gitu ya, kita mau menyeleksi beberapa data saja ya, kita bisa select data di sini, select data di sini. Kemudian kita mau melihat yang kayak yang ini, kita hilangkan, misteri kita hilangkan, misalnya ada klasik, roman, dan sci-fi. Kemudian untuk bulannya kita buat 5 ya, nggak apa-apa 5. Oke. Nah, jadi hanya ada 3 garis saja. Nah, kemudian di sini kita lihat aksisnya ini terlalu banyak ya, 9 juta, 8 juta. Bagaimana untuk mengedit supaya ini tidak terlalu panjang seperti ini? Kita pergi ke plus, kemudian bagian data aksis,
aksisnya kita klik more option saja ya, muncul di sini ya. Untuk aksis ya, yang aksis ini kita lihat aksis value, maximum value, display unit saja. Display unitnya kita buat itu kan jutaan ya, berarti kita pilih million saja, kayak million. Nah, jadi sudah 1 sampai 9, tapi masih ada RP nya. RP kita hilangkan, misalnya label bagian ini aksis number. Nah, di sini ternyata menggunakan accounting ya, kita hilangkan saja accountingnya, dengan number saja biasa. Nah, sudah sesuai ya. Ya, di sini jadi terlihat lebih simpel, 0 1 2 3 sampai 9, tapi mewakili million atau juta. Berarti di sini itu nilainya hampir mendekati 8 juta. Nah, kalau pengen kita tampilkan juga, klik saja bagian label ya. Label bisa juga di more optionnya supaya numbernya jangan accounting ya. Oh, tetap sama ya, ada RP nya semua. Ya, baik, kita reset saja, biarkan tampil seperti ini. Nah, ini ada labelnya jadi seperti ini. Kemudian tadi sudah di select data. Nah, kalau mau merubah datanya atau istilahnya itu membalik, di sini adalah kategori, sementara yang di sini kategori, yang ini bulan. Nah, kita switch row-nya saja. Jadinya seperti ini ya, tapi ini salah. Jadi yang pengen kita tampilkan data seperti tadi, kita switch row lagi ya. Ini tampilan datanya. Kemudian tampilan ini bisa juga kita ubah, misalnya dengan ya modelnya seperti ini, atau menjadi hitam ya, supaya lebih terlihat. Nah, ini bagian untuk mengedit tabel. Baik, itu pembahasan tentang chart atau grafik. Silahkan dicoba. Sampai di sini dulu dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.